Hidup saya sangat kacau balau. Ya, saya pernah 3 tahun pakai narkoba. Hidup saya dari satu jalanan ke jalanan yang lain. Ada anak-anak yang ngamen, lagi berantem, pukul-pukulan. Saya kena dampaknya. Saya ditangkap dengan anak-anak kompleks. Saya dipukulin, bawa belur nih, wajah bawa belur. Saya tidak bisa menyalahkan keadaan karena pada faktanya saya lahir dari keluarga yang memang, ya saya bilang berkekurangan di kampung. Tapi tidak pernah menyurutkan untuk bermimpi. Itu kampung saya itu di belakangnya hutan belantara. Makanya waktu kecil mama saya agak bingung bedain mana anaknya, mana anak monyet hampir mirip. Karena saking kampungnya. Jangan kita ngomongin, passionku kan gak di situ. Udahlah, kalau kita udah bicara kebutuhan dan tagihan, kita gak lagi bicara tentang passion. Iya. Karena semua orang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melakukan, asalkan dia mau. Makanya ada yang bilang begini, kamu itu hamba Tuhan kok, jualan kayak begitu, kamu apa gak malu? Nanti bahkan ada yang ngomong ngatain saya, ntar kamu malah mempermalukan Tuhan. Ya gak cuma sekedar saya bicara bahwa keadilan ini harus ada di Republik ini, tetapi saya harus jadi pelaku yang memperjuangkan tentang keadilan di Republik ini. Kenapa enggak kalau suatu saat kita punya cawapres yang Kristen, anak Tuhan? Kenapa enggak? Karena suara kita juga cukup besar. Gue pilih dia. Gue pilih dia aja udah. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, David Herson. Yeay! Thank you Kak Billy. Thank you so much. Biasanya pasti udah lihat-lihat dia di sosial media. Dan ini pertanyaan dari sahabat Kopi. Mereka banyak bertanya begini, Pak, tolong tanyain, Pak David itu pendeta, tapi dia politikus juga, atau dia bisnismen Pak, atau tiga-tiganya. Jadi banyak teman-teman yang memang nanya Kak Billy, nanya terus sebenarnya David Herson ini pendeta, pengusaha atau politikus? Nah, saya ini selalu jawab bahwa saya itu ketiga-tiganya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa mimbar saya itu tidak cuma sekedar gereja, karena memang setiap hari Minggu saya pelayanan di gereja, tapi saya merasa bahwa mimbar saya yang lain adalah di marketplace, dan marketplace yang ada itu tidak cuma sekedar bisnis jadi pengusaha, tapi Tuhan bawa saya juga di government, di pemerintahan. Hari ini saya juga bagian dari pemerintahan yang ada, kira-kira begitu. Oke. Tadi barusan kita ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai ini, ternyata Pak David ini berasal dari sebuah kota namanya Luwuk Banggai. Luwuk Banggai itu kotanya, saya masih kampung lagi, 2 jam dari Luwuk Banggai. Wow, 2 jam lagi dari situ. 2 jam lagi. Dan Luwuk Banggai ini ada di provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Dan tadi saya senang banget dengarnya karena di beberapa bulan lagi ini saya ada undangan khotbah di situ. Nah, harus makan ikan di sana. Oh pasti. Karena makan ikan di Luwuk Banggai itu rasanya lain. Kalau di Jakarta rasanya cuma asin, manis, pedas. Kalau di Luwuk Banggai itu rasanya seperti surga terbuka, malaikat turun menari-nari itu. Saking enaknya. Tapi saya di kampungnya lagi. Di kampungnya lagi. Kampung saya itu benar-benar kampung. Jadi kampung saya itu kampung transmigrasi. Jadi saya itu lahir, saya usia 7 tahun itu baru saya menikmati listrik. Usia 7 tahun itu baru saya melihat yang namanya televisi. Kampung saya itu benar-benar berbatasan dengan hutan. Itu kampung saya itu di belakangnya hutan belantara. Makanya waktu kecil mama saya agak bingung bedain mana anaknya, mana anak monyet hampir mirip. Karena saking kampungnya. 2 jam lagi dari Luwuk ya. 2 jam lagi dari Luwuk. Saya kemarin liatin foto-fotonya nih kan, karena belum pernah ke sana. Itu indah banget tuh kota. Sangat indah. Karena depannya laut dan so beautiful. Dan tadi ternyata baru dikasih tahu juga, ternyata kandungan minyak terbesar di Sulawesi di situ. Betul. Ya? Betul. Jadi di sana itu ada blok, namanya blok Matindok. Itu blok minyak dan gas. Jadi negara kita ini, Indonesia itu sangat kaya dengan mineral. Dan masing-masing daerah itu kaya dengan mineralnya. Kalimantan kaya dengan batu baranya, Sulawesi Tenggara kaya dengan nikelnya, Sulawesi Tengah ada nikelnya, dan juga di daerah kami itu ada blok namanya blok migas, minyak dan gas. Bahkan di sana itu ada perusahaan besar namanya Donggi Senoro, LNG, DSLNG, dan ini perusahaan yang mengekspor triliunan dan memberikan kontribusi ke negara juga triliunan. Sangat luar biasa. Kita sangat kaya, bangsa ini sangat kaya. Besar di tempat seperti begitu, tapi nggak punya listrik waktu saat itu. Waktu itu zaman saya waktu masih kecil memang belum diolah, ya karena memang kampung saya itu kampung yang
bukan hanya terisolir, tapi itu kampung transmigrasi yang dulu era zaman Pak Soeharto itu beberapa orang transmigran ditempatkan untuk mereka bisa mengusahakan tanah di daerah Sulawesi Tengah, khususnya di desa namanya Tolisu. Makanya kampung banget. Tapi saya bersyukur bahwa dulu waktu saya ke kebun, papa saya itu pernah ngomong bahwa suatu saat kamu harus mengangkat derajat harkat martabat keluarga. Dan saya pernah lihat waktu itu kira-kira saya usia 10 tahun, ada orang-orang Pertamina yang sedang melakukan eksplorasi. Eksplorasi terhadap kekayaan alam, terutama minyak dan gas di kampung kami. Dan waktu itu almarhum papa saya bilang begini, kamu suatu saat harus hebat seperti mereka. Ternyata perkataan papa saya waktu saya 10 tahun, usia saya 10 tahun terjadi setelah beberapa tahun kemudian, dan saya memberikan kontribusi tepat seperti perkataan papa saya. Saya jadi bagian di Pertamina. Sekarang jadi terlibat di Pertamina. Sekarang terlibat di Pertamina atas anugerah Tuhan. Selain memang saya komisaris di perusahaan BUMN juga ya. Kebetulan setelah presiden dilantik, wakil presiden dilantik, para menteri dilantik, seminggu kemudian saya diberi kehormatan, kepercayaan saya menjabat sebagai komisaris di perusahaan dari holding PT Wijaya Karya. Wijaya Karya. Saya ditempatkan sebagai komisaris independen di PT Wika Realty, khusus ngurusin proyek-proyek Wika khusus di real estate. Ada hotel, ada perumahan, ada apartemen, terus ada manajemen hotel. Nah kira-kira begitu. Tapi yang saya bersyukur ya kita ini cuma anak kampung, Kak Billy. Tapi atas anugerah Tuhan ternyata kalau Tuhan mau pakai seseorang nggak butuh riwayat kita dari mana. Gitu. Ini luar biasa banget karena seorang seperti dikatakan tadi, seorang anak kampung dikasih sebuah, dibukain nih pikirannya sama hatinya sama papanya. Satu hari kamu harus jadi begini dan lain sebagainya. Jadi berkat dan bawa nama baik keluarga, naikkan martabat keluarga dan juga kampung di mana kau dibesarkan. Dan itu seperti kata-kata nubuatan yang akhirnya jadi kenyataan hari ini. Dan kontribusinya bukan sekedar seperti tadi dikatakan, dimanapun kita berada, dimanapun kita lakukan full time, itulah pelayanan kita. Betul, setuju. Dan mimbar kita itu apapun yang Tuhan berikan kita platform, disitulah kita muliakan nama Tuhan. Setuju. Dari kecil apakah sudah dilahirkan sebagai keluarga Kristen atau? Saya lahir bukan dari keluarga Kristen, jadi keluarga saya itu keluarga yang belum mengenal Tuhan. Sampai akhirnya hidup saya sangat kacau balau. Ya, saya pernah 3 tahun pakai narkoba. Hidup saya dari satu jalanan ke jalanan yang lain. Satu kali saya nggak punya duit, saya ngelamar kerja cuma nyuci piring. Itu ada restoran Padang di daerah Salemba. Sempat satu kali waktu nyuci piring, tiba-tiba piringnya ya jatuh, pecah. Terus saya dikata-katain dan dimaki-maki dengan bahasa yang buat saya agak cukup menyakitkan. Karena semua makian sudah saya terbiasa dengan makanan makian. Tapi itu mendidik saya bagaimana menjadi pribadi yang tough dan tangguh. Karena memang saya tidak bisa menyalahkan keadaan. Karena pada faktanya saya lahir dari keluarga yang memang ya saya bilang berkekurangan di kampung. Tapi tidak pernah menyurutkan untuk bermimpi. Sampai satu kali saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dari saya yang kemudian terima Tuhan, papa saya tuh sungguh-sungguh terima Tuhan, dan kakak saya terima Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang sekalipun baru keluarga kami yang menerima Tuhan, tapi keluarga besar dari mama saya yang majority semuanya bukan anak Tuhan, tapi kami hidup rukun dan berdampingan. Gitu. Kok bisa di Jakarta dari usia berapa waktu itu? Saya merintis karir atau memang mau lari dari kota Luwuk seperti papa saya dulu lari dari Manado. Apa tuh bisa sampai ke Jakarta dari saya situ? tuh kalau ke Jakarta itu, saya tuh awalnya, saya tuh SMA kan, saya di STM ya, STM, saya tuh sekolah di STM, begitu selesai, saya di Luwuk Banggai. Nah justru waktu itu, saya itu dapat tawaran untuk sekolah teologi ya. Nah ini yang agak uniknya, ada banyak orang yang sekolah teologi itu karena panggilan, kalau saya bukan. Saya harus akui waktu itu saya sekolah teologi karena saya pengen menginjak tanah Jawa. Itu alasannya. Alasannya. Kalau mau ngomongin yang paling benar itu alasannya. Tapi ternyata Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah hal yang sebenarnya secara motivasi salah. Tapi Tuhan tetap bekerja sampai akhirnya saya ke Jakarta. Saya ingin membangun karir masa depan. Saya sempat ngeband, main musik, jadi pengamen jalanan, gak punya duit, kesusahan. Tapi yang saya bersyukur bahwa ternyata itu proses ujian dari Tuhan untuk membentuk saya, supaya saya menjadi pribadi yang tough dan tangguh. Karena memang hidup itu tidak seindah drama-drama Korea. Ternyata hidup sebagai anak kampung di Jakarta, dihina, dikucilkan, baru punya pacar diputusin. Rata-rata saya itu diputusin karena ya mereka ngomong, ya David,
kamu gembel. Saya ngerasain itu. Makanya saya bersyukur terhadap tempaan, terhadap orang-orang yang memang tidak bisa menerima saya, karena memang Tuhan izinkan di padang gurun untuk saya benar-benar diproses sama Tuhan. Usia berapa di Jakarta akhirnya? Saya di Jakarta, kalau ke Surabaya itu saya waktu itu usia 18 tahun. Oh, ke Surabaya dulu? Surabaya dulu. Ha? Nah, setelah di Surabaya saya ke Jakarta usia 22. Oke. Nah, itu pun didasari karena sempat kecewa dan agak terluka karena punya pacar, diputusin, terus ngomongnya karena aku gak bisa sama kamu karena kamu terlalu baik. Padahal enggak, sebenarnya karena gua gembel gitu loh. Wow. Sampai akhirnya saya meninggalkan Surabaya, saya meniti karir di Jakarta. Ternyata di Jakarta lebih terlunta-lunta. Tapi itulah proses hidup. Dan ketika saya terlunta-lunta, susah makan, saya gak pernah cerita ke orang tua saya. Karena saya tahu orang tua saya di kampung susah, saya tidak mau orang tua saya tambah susah memikirkan anaknya yang kesusahan. Gitu. Dan itu yang terjadi waktu pecahin piring akhirnya. Betul. Dari Surabaya ke sini pecahin piring, dimaki-maki lah dan lain sebagainya. Iya, mecahin piring. Terus kemudian pernah satu kali saya ngamen ya di Jalan Sabang. Makanya saya tuh kadang suka nongkrong di Jalan Sabang. Saya pernah ngamen di Jalan Sabang gara-gara ada anak-anak yang ngamen lagi berantem pukul-pukulan. Saya kena dampaknya. Saya ditangkap dengan anak-anak kompleks. Saya dipukulin, bawa belur nih, wajah bawa belur. Dan kalimat yang saya keluarkan waktu itu, yang saya ingat, saya teriak panggil mama papa saya, gitu. Karena saya jujur waktu itu saya ngamen karena setiap bulan saya harus kirim uang ke mama saya. Wow. Dan setelah itu juga mama saya harus menjadi seorang janda dan saya harus menghidupi mama saya yang seorang janda. Jadi hidup itu tidak seindah drama Korea, tapi itulah tantangan iman untuk kita terus berharap sama Tuhan. Iya. Itu selama momen-momen itu gak pernah kepahitan sama Tuhan? Saya itu diajarin sama papa saya bahwa apapun proses hidup kita Tuhan gak pernah salah. Wow. Jadi itu luar biasa. Itu legacy iman yang dari papa saya. Itu keren banget sih. Iya. Padahal papa saya itu baru sungguh-sungguh sama Tuhan itu 1 tahun sebelum meninggal. Wow. Gitu, karena papa saya divonis kena cancer, ya, dan akhirnya papa saya berpulang. Bahkan waktu papa saya sakit, kita udah doakan. Waktu itu saya sudah mulai mengenal Tuhan ya. Ya bukan hanya mengenal Tuhan, bahkan saya sudah pelayanan sebenarnya. Saya telepon teman-teman yang pendeta minta supaya doakan papa saya. Pada akhirnya papa saya nggak minta sembuh. Papa saya cuma bilang, legacy iman ya buat saya. Papa saya bilang begini, keselamatan itu jauh lebih penting daripada kesembuhan. Wow. Nah, itu legacy iman yang sangat luar biasa. Makanya saya belajar banget dari papa saya yang orang kampung itu, yang benar-benar meninggalkan legacy iman dan bagaimana harus tough sebagai laki-laki, bahwa hidup ini memang keras, tapi jangan pernah berhenti untuk tetap percaya dan beriman. Sampai kapanpun Tuhan tidak pernah salah. Sampai kapanpun. Keren banget. Itu membuat akhirnya apapun yang terjadi di kota Jakarta, dimanapun, dicibir, dicaci maki, digebukin, ya, Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Ya. Amazing. Ya, Terus di titik mana akhirnya bisa mulai bangkit? Pelan-pelan bisa masuk ke, seperti tadi dikatakan politik, kemudian masuk ke dalam dunia usaha. Itu di titik mana? Ya. Jadi setelah papa saya meninggal, saya sempat gak mau pelayanan. Ya, karena papa saya itu meninggal hampir bersamaan dengan opa kandung saya meninggal. Oke. Jadi opa kandung saya itu meninggal bulan Mei 2016. Nah, 3 bulan kemudian papa saya yang meninggal. Papa saya berpulang. 2016. Nah, saya waktu itu ingat kata-kata papa saya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tapi saya tuh kayak nanya ke Tuhan, kok gini sih gini? Gua kan udah pelayanan. Gua kan udah penginjilan juga. Kok kenapa Tuhan ambil 2 orang yang saya sayang? Dan mereka itu papa yang baik, mereka itu opa yang baik. Dan waktu itu saya udah gak mau pelayanan. Saya bukan sakit hati ya sama Tuhan ya, enggak. Tapi saya tuh merasa bahwa ya udah gak pelayanan dulu lah. Kayaknya saya daripada kondisi berduka juga kondisi pastinya, berduka. Tapi justru di situ saya dikuatkan dengan teman-teman. Makanya saya bersyukur saya punya teman-teman yang luar biasa. Di saat saya drop, di saat saya hancur, teman-teman selalu ada buat saya untuk menguatkan saya. Sampai akhirnya saya bangkit lagi. Dan saya tahu bahwa kebutuhan hidup itu cukup besar. Saya harus kirim uang ke mama saya harus hidupin mama saya. Maka saya memilih jalur untuk saya minggu pelayanan, tapi hari lain saya harus kerja. Karena kalau nggak kerja nggak cukup. Dan saya nggak mau mimbar itu jadi piring makan saya. Makanya saya harus kerja. Dan saya kerja mulai dari nol, meniti karir, dari susah. Dulu saya masih ingat itu, saya zaman-zaman Gojek awal, saya narik Gojek ya.
jadi ojek online. Padahal minggu khotbah, tapi saya narik ojek. Ya karena bagi saya, mama saya butuh makan. Saya tetap butuh harus bayar kos itu. Dan di saya tahun berapa itu ya? Itu mungkin 8 tahun yang lalu. Wow. 8 tahun yang lalu, tetap pelayanan tapi tetap sambil kerja. Saya jualan baju, saya apalagi ya, saya jualan keripik pernah, jualan keripik. Saya pernah pesan sei babi dari Kupang, begitu nyampe di Jakarta, terus saya jual ke teman-teman. Dan saya nggak pernah malu. Makanya ada yang bilang begini, kamu itu hamba Tuhan kok jualan kayak begitu, kamu apa nggak malu? Nanti bahkan ada yang ngomong ngatain saya, ntar kamu malah mempermalukan Tuhan seolah-olah, loh saya nggak mengemis, saya jualan gitu loh. Saya kan cari penghidupan, karena kebutuhan hidup kan memang harus dibayar. Tagihan listrik, kos-kosan, mama saya kan harus dibayar, kan nggak bisa dibayar dengan iman, ya dibayar dengan uang. Iman kan jalan Tuhan supaya kita kuat, supaya dasar fondasi kita kuat untuk kita kerja dan kita berharap tidak hanya sekedar berdoa, tapi kan kita harus mengerjakan. Dan sampai akhirnya saya memulai bisnis dan akhirnya saya menikah dengan istri saya yang hari ini jadi istri saya yang sangat luar biasa. Karena perjalanan pernikahan kami itu penuh dengan proses juga. Karena keluarga saya itu keluarga kampung, sedangkan istri saya itu dari kecil nggak pernah susah. Kebetulan mertua saya itu punya bisnis yang cukup besar dan banyak. Jadi istri saya lahir dari keluarga Tionghoa yang mamanya, akungnya dan taikungnya itu dari Meisho. Terus mereka bangun usaha dari Poso ke Manado. Jadi mama mertua saya itu punya toko grosir, terus kemudian mereka seperti kayak punya bengkel ganti oli cuci mobil, terus kemudian cece-nya dia punya restoran, terus kemudian mertua saya punya ekspedisi kontaineran, terus tiba-tiba dapat menantu yang ya gembel, makanya agak cukup ngalamin proses. Tapi yang saya bersyukur istri saya memang mau menerima saya apa adanya. Makanya ternyata penting kalau seorang perempuan itu kalau mau cari pasangan bukan karena isi dompetnya, tapi isi hatinya. Gitu. Nah akhirnya saya terjun berjuang di politik dan ya dari nggak kenal siapa-siapa Tuhan bukakan jalan dan ternyata seorang hamba Tuhan yang jebolan sekolah teologi ini ternyata bisa hadir di pemerintahan yang sekarang dapat jabatan yang saya cukup strategis yang orang mungkin nggak pernah mengira. Bahkan saya setahun yang lalu saya diangkat jadi komisaris di perusahaan swasta dengan bergelar sarjana teologi ya. Dan mungkin Kak Billy agak bingung. Perusahaannya itu perusahaan apa? Ini perusahaan financing. Tapi mengangkat saya sebagai komisaris di perusahaan ini. Dan perusahaan ini total valuasinya sekitar hampir 2 triliun lebih. Dan saya jadi komisaris perusahaan swasta tersebut. Dengan gelar sarjana teologi. Sarjana teologi ya. Boleh gelarnya sarjana teologi ya. Tapi kalau mau adu tentang ilmu boleh kan. Sarjana itu kan karena ini aja kan. Ijazah itu kan karena kertas. Tapi kan isi kepala kita kan ya kita belajar. Tiap malam saya belajar. Guru saya punya banyak guru. Salah satu guru saya YouTube, ChatGPT. Guru saya selalu belajar dan saya punya teman-teman yang jadi guru saya juga. Jadi gitu. Di satu sisi juga di dalam dunia usaha suka bagian atau bidang finance. Sebenarnya? Saya itu tipikal yang percaya bahwa pekerjaan itu tidak harus sesuai dengan passion. Tapi pekerjaan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita nggak punya duit nih, ternyata pekerjaan yang ada jadi driver online, ya lakukan aja. Jangan kita ngomongin, passionku kan nggak di situ. Udahlah, kalau kita udah bicara kebutuhan dan tagihan, kita nggak lagi bicara tentang passion. Karena semua orang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melakukan, asalkan dia mau. Ya kan tergantung masalah kemauan akan melahirkan kemampuan. Ya, saya nggak ngerti tentang keuangan, tapi karena waktu itu teman saya bilang, bro ada assessment mau cari mau cari tim di keuangan, kamu mau melamar nggak? Karena saya merasa saya pengen, ya saya belajar. Saya belajar dari beberapa guru-guru saya, ada profesor yang bagian keuangan, dari YouTube tiap malam saya nontonin YouTube itu. Saya buka ChatGPT dan ya puji Tuhan ternyata bisa. Gitu. Dan bisa diangkat jadi komisaris. Bisa. Dari sarjana teologi yang belajar tentang dunia finance, belajar istilahnya otodidak lah, belajar sendiri gitu. Iya betul, otodidak. Iya. Tapi ini luar biasa, maksudnya ini kisah, kenapa saya tadi tanya tahunnya juga, berarti 8 tahun lalu masih jadi supir ojol. Iya kan? Minggu khotbah. Setelah itu ojek online. 8 tahun kemudian komisaris sebuah perusahaan BUMN. Iya. Saya mau cerita sedikit, Kak Billy. Iya. Saya itu sebenarnya
Nggak cuma sekedar komisaris urusan BUMN, tapi hari ini saya komisaris urusan BUMN, saya anggota komite di Pertamina Eksplorasi dan Produksi, dan sebelumnya saya expert staff di kantor komunikasi kepresidenan. Wow. Ya, tapi selesai di bulan Desember barusan. Iya. Dan hari ini saya bersama dengan teman-teman kami bangun bisnis yang bisnis itu benar-benar bisnis yang orang mungkin nggak percaya lah. Ini kan sarjana teologi ya. Ya benar sarjana teologi ya. Karena saya cuma punya ijazah itu aja. Ya saya pengen sekolah tinggi nggak punya duit. Pengen sekolah di luar negeri, orang tua kampung. Jadi apa yang ada padamu kayak Yesus kan? Apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Ya udah. Ini aja Tuhan 5 roti 2 ikan, 5.000 kenyang. Ya udah. Iya. Itu aja yang bisa saya lakukan. Jadi apa yang kecil di tangan kita kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Betul. Yang penting mau belajar. Dan tadi nancep banget dan ngejelep banget tuh ya. Jangan pernah ngomong, dan ini gue banyak banget denger kayak begini nih. Itu bukan passion saya, itu bukan passion saya. Lo butuh uang, lo butuh untuk membiayai hidup lo gitu. Kalau apa yang tersedia di depan lo, ya lakuin aja lah. Bahkan bagi saya itu kalau kita punya kebutuhan jangan ngomongin lagi. Itu kan bukan panggilan saya. Wow. Karena tagihan listrik itu tidak sesuai dengan panggilan kadang. Betul. Catet tuh. Apapun itu kan ada banyak yang juga teman-teman muda hamba Tuhan terus gengsi, merasa tidak terhormat kalau kerja. Enggak dong. Itu saya aja kerja kok. Kenapa ya jadi stigma ya, by the way ya? Itu hal-hal seperti itu. Ya karena selama ini yang kita tahu kalau panggilan kita sebagai pendeta itu udah panggilan langit. Yang seolah-olah kalau kita kerja itu cuma panggilan bumi. Padahal kan Yesus tidak pernah menolak dunia. Yang Yesus tolak ya jangan kamu serupa dengan dunia ini. Bahkan Alkitab katakan kamu adalah garam dan terang dunia. Betul. Itu, dan mohon maaf ada banyak yang jadi batu sandungan itu di urusan satu ini. Mamon, kebutuhan. Betul. Itu banyak banget jadi batu sandungan. Betul. Serba salah sih. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama beberapa teman-teman gitu ya. Ketika kita nih naik mimbar, itu angin dan penghakimannya makin tinggi. Betul. Seperti apapun yang kita lakukan itu nggak ada yang pernah benar lah di mata ya, dan ironisnya di matanya yang dibilang tubuh Kristus gitu ya. Dan terjadi hal-hal seperti begini nih, stigma misalnya, ngapain sih hamba Tuhan bisnis? Padahal yang tadi dikatakan, gue nggak nipu orang, gue bisnis, gue usaha untuk membiayai hidup keluarga gue lah, bahkan bisa membiayai hidup ministry gue gitu. Betul. Hal-hal kayak begitu dijadikan lah, kenapa lo gak punya iman aja gitu, kayak gitu-gitu loh. Betul, jadi stigma mulai timbul dalam hal itu. Apapun yang dilakukan sepertinya seolah-olah ada sisi yang salah aja pokoknya. Dan ya ada satu teman pernah bilang sama gue, ya di mimbar itu anginnya makin gak enak lah, makin tinggi anginnya, makin badainya makin gak enak di situ. Nah makanya gue suka banget tadi yang Pak David bilang bahwa ini loh yang gue lakukan ini, gue bisa akhirnya menjadi dampak juga kepada banyak orang, apalagi di marketplace. Karena ya dimanapun gue berada, integritas ilahi ada sama-sama gue lah. Gitu loh. Di satu sisi yang tadi tentang usaha. Kalau di dalam bidang politik itu bisa dipertemukan nama Tuhan, jalurnya seperti apa awal-awalnya? Ya sebenarnya lahir dari keresahan ya. Saya tuh resah banget, resah gini ya. Kenapa sih kita ini yang dianggap, sekalipun tidak ada kata minoritas ya, mau ngerayain Natal aja dibubarin. Gereja juga dibubarin. Saya itu tadi malam itu saya nongkrong bareng sampai jam 1:30 malam sama staf khusus Menteri Agama namanya Gugun Gumilar yang kemarin baru membuka segel gereja di gereja POK yang ada di Teluk Naga Tangerang. Saya itu punya keresahan. Kenapa sih gereja mau ngerayain Natal aja mesti dibubarin, ibadah dibubarin karena gak ada izin. Nah, sedangkan pasal 29 ayat pertama dan kedua kan mengatur, negara itu mengatur bahwa semua orang itu berhak untuk menjalankan ibadahnya mereka masing-masing sesuai dengan kepercayaan agamanya gitu kan. Tapi kenapa itu terjadi? Nah, begitu gereja dibubarin, kita itu cuma teriak, kok pemerintah gak adil? Kok pemerintah gak hadir? Nah pertanyaannya, pemerintah itu kan, ya pertama kita bicara government system. Yang kedua, kita bicara government itu orang-orang di dalamnya. Ternyata saya baru tahu bahwa ternyata tidak banyak anak Tuhan yang ada di dalam government, di pemerintahan. Yang ketika gereja itu dibubarin, kita sibuk bicara di sosial media, tetapi kita tidak turun untuk menyelesaikannya. Makanya saya merasa bahwa harusnya kita ini sebagai anak Tuhan, panggilan kita ini gak cuma mimbar. Karena biar bagaimanapun, sekalipun Musa seorang imam, tapi Musa ngatur perang. Dia perintahkan Yosua dan Kaleb, kita harus perang. Bahkan Yosua pun, Daud pun gak cuma sekedar mereka dekat sama Tuhan di urusan spiritual, tetapi mereka peduli bahwa ternyata bangsa ini harus dipimpin. Kalau memang harus butuh orang di dalamnya, harus ada orang di dalamnya. Nah selama ini kita ini kan cuma sekedar berdoa. Nah saya tuh capek kalau cuma sekedar berdoa. Benar-benar saya tuh kayak berdoa ke Tuhan,
Gua pribadi capek Tuhan. Kenapa? Cuma berdoa, Tuhan tolong bangsa ini, Tuhan menangkan bangsa ini. Sedangkan kita nggak punya orang-orang di dalamnya. Nah makanya saya mewakafkan diri saya mau terjun di dalamnya. Saya jadi bagian di dalamnya. Yang nggak cuma sekedar saya bicara bahwa keadilan ini harus ada di Republik ini, tetapi saya harus jadi pelaku yang memperjuangkan tentang keadilan di Republik ini. Makanya saya bersyukur saya ketemu dengan teman-teman yang di politik juga, mereka anak Tuhan, yang mereka bilang, ayo bro kita perjuangkan sama-sama. Dan kita bersyukur itu. Bahkan Kementerian Agama yang tidak pernah sama sekali merayakan Natal, tahun ini untuk pertama kalinya merayakan Natal. Saya ngomong kita apa adanya. Karena negara ini kan berdasarkan pada Pancasila. Dan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan untuk semua orang yang beragama. Yang bahkan sekarang juga kepercayaan pun mendapat tempat di Republik ini. Artinya bahwa kita itu harus jadi bagian yang tidak cuma berdoa tetapi mewujudkan, dan kita berjuang dan kita bertindak. Kita bertindak di dalamnya. Karena tetap butuh orang-orang seperti Daud, tetap butuh orang-orang seperti Yosua untuk kita memperjuangkan bangsa kita. Nah kalau kita cuma sekedar berdoa, maka kita hanya bisa teriak, hanya bisa berkomentar, tetapi kita tidak pernah bisa menyelesaikan. Nah makanya saya ajak teman-teman dimanapun berada ya teman-teman, untuk mereka bisa, ayo jangan cuma sekedar kita berdoa, karena orang Kristen itu keren dalam berdoa. Tapi kita harus bertindak juga di dalamnya. Betul. Tapi apakah ini ada jalan keluar, karena setiap kali nanti terjadi insiden seperti begini, terjadi yang namanya kemudian protes kemudian didengar misalnya, dan terjadi permohonan maaf, tapi kemudian nanti di titik-titik yang lainnya lagi terjadi lagi. Jadi apa sih yang sebenarnya akarnya yang harus diperbaiki di dalam pemerintah sendiri gitu? Apakah ini yang jadi masalahnya begini, negara kita ini kan negara yang cukup besar ya, secara geografis itu kita sangat besar, nggak bisa terjangkau. Kita itu beda seperti Singapura, Malaysia. Kita itu dari Sabang sampai Merauke dengan 17.000 pulau, dengan total penduduk 280 juta, hampir 300 juta yang tersebar di semua tempat. Ini berbeda culture sosial, cara pemikiran, paradigma orang-orangnya, dan ini akan selalu ada. Jadi persekusi, intoleransi ini akan selalu ada. Mengingat apalagi sekarang itu ya banyak orang-orang yang beragama yang membuat mereka, menjadikan mereka jadi beragama tapi kadrun. Itu tidak hanya buat teman-teman di sebelah juga, tapi teman-teman Kristen juga ada yang kadrun juga gitu. Teman-teman Kristen yang pokoknya kadrun juga lah. Nah ini akan selalu ada. Nah kita justru harus hadir untuk memperjuangkan itu. Bagaimana kita bisa memperjuangkan kalau kita tidak hadir di legislatif, di eksekutif, bahkan yudikatif. Nah kita harus hadir di situ. Supaya ketika kita melihat permasalahan ini, kalau misalkan di satu rumah itu ada sampah di dalam rumah itu, kita tidak teriak dari luar, rumahnya kotor, tapi enggak. Yang perlu kita lakukan, kita di dalam rumah itu kita ambil sapu, kita bersihkan. Nah ini akan selalu ada, Di satu sisi juga Alkitab juga sendiri sudah bilang bahwa di akhir zaman aniaya akan makin tambah berat. Betul. Dan biarlah juga di satu sisi juga kita berdoa bahwa di tengah-tengah ini semuanya biarlah orang-orang melihat kemuliaan Yesus. Itu aja sih. Dan sampai kapanpun seperti dikatakan tadi, kondisi ini akan selalu ada. Di satu sisi kita tetap bisa perjuangkan, di satu sisi juga kita juga berdoa supaya respon daripada kita itu benar. Itu aja. Tidak terprovokasi, dan bahkan yang dikatakan, dan kita sebenarnya sudah dapat wejangan yang luar biasa nasihat, yaitu kasih di atas segala-galanya. Betul. Ada satu topik Alkitab yang luar biasa yang kemarin baru beberapa bulan lalu tuh baru ngebaca-baca lagi. Yang istilah itu namanya lemah lembut. Ternyata kelemah lembutan yang Alkitab ajarkan adalah bisa balas tapi membiarkan Tuhan yang bela, misalnya gitu. Bisa membela diri tetapi biarlah Tuhan yang membela. Itu di satu sisi memang luar biasa juga, tapi di satu sisi juga biarlah juga kita sadar bahwa apa yang kita perjuangkan sesuai dengan hukum yang ada. Betul. Tetapi di satu sisi juga biarlah Tuhan yang juga bela anak-anaknya. Dan ini sangat-sangat harusnya diapresiasi bahwa seperti yang tadi Bro David bilang, jangan cuma sekedar hanya berdoa-berdoa aja. Tapi ketika Anda memiliki akses, memiliki sebuah kesempatan, apapun itu, jejaring, kalau bisa Anda lakukan sesuatu di atas kebenaran, bertindaklah gitu loh. Supaya terjadi juga sebuah edukasi juga kepada orang-orang bahwa yang tadi dikatakan ketuhanan yang Maha Esa kok. Justru negara ini kaya bukan sekedar hanya hasil buminya saja, tapi kaya dengan budaya dan
keberagaman yang luar biasa banyaknya. Betul. 17.000 pulau dan harusnya kalau semuanya bisa paling tidak menghargai keberagaman itu, kita menjadi negara yang makanya sampai sekarang Kak Billy, saya ketemu bahkan dengan senior-senior yang di kabinet di pemerintahan. Sampai sekarang saya tidak pernah menghilangkan sebutan dan panggilan saya sebagai pendeta. Saya ketika ketemu sama presiden di Hambalang, saya memperkenalkan diri sebagai pendeta juga. Ya, saya Pak Presiden, saya pendeta, dan Mas Wapres, Seskap, Pak Seskap, dan beberapa menteri yang senior-senior saya juga panggil saya pendeta David. Karena saya ingin menjadi salah satu motor seperti dulu ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa di era Presiden Soekarno. Namanya Johannes Lemena. Siapa Johannes Lemena? Johannes Lemena adalah seorang anak muda, tokoh bangsa, bapak kekristenan bagi saya, yang ada di negara ini, yang lahir di Ambon, tapi beliau pernah menjabat sebagai wakil Perdana Menteri. Nama beliau Johannes Lemena. Dan beliau dokter, beliau politikus, dan beliau ini kalau minggu khotbah. Itu yang luar biasa. Makanya saya kadang kalau belajar tentang biografi beliau itu, salah satu kutipan yang saya suka dari beliau ini adalah, hidup ini tidak tergantung apa agamamu, tapi hidup ini tergantung apa perbuatanmu. Nah, itu yang melekat di dalam diri saya, yang saya begitu baca tentang kontribusi beliau terhadap bangsa ini. Ini orang nih gak cuma sekedar politikus, ternyata orang ini hamba Tuhan, tapi wakil Perdana Menteri, dan bahkan pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Memperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dan bukankah sekarang kita punya banyak senior-senior kita, rekan-rekan juga yang anak-anak Tuhan. Apalagi bangsa ini kan memberikan waktu dan karpet merah selebar-lebarnya bahwa siapapun bisa berkontribusi. Salah satu mimpi saya, jujur ini mimpi saya ini, yang saya juga sharing ke senior-senior kita yang anak-anak Tuhan. Kenapa enggak kalau suatu saat kita punya cawapres yang Kristen, anak Tuhan? Kenapa enggak? Karena suara kita juga cukup besar. Yang jadi masalahnya kan apakah kita mau memulai atau enggak. Itu. Ya, bagian kita kan beriman aja kan. Bagian kita beriman, mengerjakan, bagian Tuhan mewujudkan. Entah terwujud atau enggak itu urusannya Tuhan. Ya cuma bagaimana kalau kita kerja enggak, kita terus kemudian mau terjun di politik juga enggak, bagaimana bisa terwujud. Nah, banyak anak Tuhan yang suka menyerahkan ke Tuhan apa-apa, pokoknya Tuhan aja lah gitu loh. Padahal ya itu, kebutuhan apapun, kebutuhan hidup ya harus dikerjakan. Gue pilih dia. Gue pilih dia aja udah. Masih banyak senior yang lain. Tapi kalau Tuhan pimpin, gak ada yang mustahil. Ya kan? Minimal kita nanti minimal ada wakil menteri agama yang Kristen. Yes. Itu keren banget. Belum pernah kan? Belum pernah ada. Wakil menteri agama yang Kristen. Wah, itu keren banget. Iya. Ya harusnya indah ya kalau seperti itu terjadi. Betul. Harusnya kan indah banget gitu ya. Iya. Tapi ini keren banget, dan satu hal juga yang perlu kita sikapi juga adalah berkali-kali orang kalau ditanya pelayanannya di mana, dia padahal cuma nyanyi seminggu sekali di gereja atau jadi greeter, dia sebut nama gerejanya. Kalau gue lebih senang, pelayanan lo apa? Saya teller bank, Pak. Pelayananmu apa? Saya pilot. Saya akuntan. Setuju. Dimanapun kita berada, saya sedang memproklamasikan, mendeklarasikan kemuliaan Tuhan di mana saya berada. Dengan pekerjaan saya lakukan integritas ilahi. Setuju. Saya lakukan dengan jujur. Biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan dalam pekerjaan saya. Karena itu pelayanan kita yang paling dahsyat. Apa yang kita lakukan full time dalam hidup kita gitu loh. Betul. Jadi ini inspiring banget. Kenapa waktu itu nama Bro David ini keluar dan kita bilang sama teman-teman, kita harus undang dia. Siap. Supaya kisahnya ini, supaya orang-orang juga dengar, juga terinspirasi dan juga mendukung paling tidak. Ya. Siap. Dan kita juga disadarkan bahwa seperti tadi sudah dikisahkan 8 tahun lalu. Itu baru aja lagi supir ojol loh. Dan tiba-tiba bisa menjadi sebuah pribadi yang diangkat sama Tuhan menjadi orang yang ada di sebuah bidang politik yang luar biasa, di staf kepresidenan, bahkan menjadi komisaris sebuah perusahaan BUMN. Bagi saya kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan akan buka jalan, gak ada orang bisa tutup. Semua karena Tuhan. Dan intinya yang tadi dikatakan dalam proses yang tadi itu yang keren banget, dan seperti almarhum Papa mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah salah. Itu luar biasa. Jadi di dalam tempelengan, di dalam apapun kata-kata kasar lah, apapun itu yang terjadi, hidupnya lempeng, lurus, lakukan yang terbaik. Bahkan dia katakan, gue gak mau pilih-pilih. Apa yang ada di depan mata bisa gue kerjain. Itu keren banget sih. So inspiring bro. Thank you banget. Jadi 8 tahun yang lalu tidak cuma nyuci piring di rumah makan Padang,
Tapi saya pernah gedor-gedor perumahan dari satu rumah ke rumah yang lain untuk saya minta koran bekasnya atau kardusnya saya ambilin pakai motor saya jual. Wow. Beneran. Tukang loak berarti? Betul. Udah kayak tukang loak? Tukang loak beneran. Jadi story saya itu masih ada kan. Zaman itu kan yang paling trennya kan zaman Facebook. Ya kan? 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Jadi saya itu pernah ketik-ketik cari postingan-postingan saya yang lama itu masih ada. Postingan saya, kalau punya kertas bekas silakan hubungi ini di Facebook saya. Masih ada? Masih ada. Masih ada. Wow. Nah. Tapi itu benar-benar melekat banget di hati gue yang dikatakan karena banyak banget orang yang gue temui itu bukan passion gue bro, itu bukan passion gue. Padahal dia lagi butuh gitu loh. Itu keren banget sih. Maksudnya apa yang ada di depan lo. Kalau Tuhan sudah, berarti kan Tuhan yang kasih kesempatan, lakuin aja lah. Betul. Dan gak usah gengsi-gengsian gitu. Betul. Itu keren banget. Iya. Thank you banget. Terima kasih. Thank you so much Bro David. Kita dalam 2 minggu terakhir ini pelayanan di gereja yang sama. Ya. Dan gue senang banget ternyata dulu STT-nya juga di Bethany di Surabaya. Kita punya teman-teman mutual friend yang sama. Iya. Dan sangat diberkati dan ini momen-momen yang sebenarnya sudah kita tunggu-tunggu juga untuk bisa datang. Thank you sudah menyempatkan waktu. Terima kasih Silakan banyak, kasih tahu sama sahabat kopi yang sedang bergumul hari ini. Ya mungkin bergumul sama seperti 8 tahun lalu. Ya kan? Go ahead, silakan. Buat teman-teman sahabat kopi, satu hal seperti tadi yang saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Terkadang respon kita yang suka salah. Makanya apapun yang kita alami, jangan pernah berhenti berharap dan mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita mungkin hari ini sedang ada di dalam zona namanya padang gurun. Dan baru saja kita memperingati yang namanya Hari Paskah. Dan bagi saya Hari Paskah itu kita rayakan di hari Minggu. Tapi hari Minggu tidak akan pernah muncul tanpa ada hari Jumat. Nah hari Jumat, di hari Jumat Yesus disalib, Yesus dihajar, Yesus dipaku, Yesus dikhianati, Yesus dijual, Yesus diludahi. Tapi itu bagian proses yang memang dialami oleh Yesus. Nah seringkali kita mengalami proses seperti yang dialami oleh Yesus. Di hari Jumat kita diproses, ditinggalkan, dikhianati, dijual, makan aja susah. Tapi percayalah after Friday there is a Saturday. That's what I call the waiting day. Terkadang Tuhan tempatkan kita di hari Sabtu, hari penantian. Tapi setialah. Karena setelah hari Sabtu akan ada hari Minggu, hari kebangkitan yang kita akan terima. Tetap kuat, tetap berharap, dan tetap mengandalkan Tuhan. Yes, yay! Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih. Sahabat kopi, jangan lupa di-share video ini supaya juga bantu semua teman-teman yang sedang diproses. Dan seperti yang dikatakan tadi, jangan pernah lupa hari Minggu itu selalu sebelum ada hari Minggu ada hari Jumat. Dan sebelum ada hari Minggu juga ada hari Sabtu. Berarti ada proses, ada waiting day, dan pastinya di ujungnya pasti ada kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan juga follow Instagram, TikTok, dan juga YouTube Bill's Coffee Table. From me and from Pendeta David Harrison, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Memberkati.